Upaya perdamaian Amerika Serikat dan Iran masih jauh dari kata sepakat. Kedua negara masih bertahan dengan poin kesepakatan yang diajukan. Di antaranya soal senjata nuklir Iran hingga pembukaan blokade di Selat Hormuz. Lantas adakah titik tengah yang bisa membuat Amerika Serikat dan Iran mengakhiri perang? Kita akan bahas bersama dengan alumnus Rajaratnam School of International Studies NTU, Riko Marbun, dan pengamat militer Said Anton Ali Abbas. Selamat pagi, Bang Riko, Mas Anton. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Bang Riko, saya mau ke Anda dulu. Ya. Ini kan kita bicara soal draft kesepakatan yang katanya ini kemarin pekan lalu gitu ya, hampir sempat mau ditandatangani oleh Trump. Tapi Trump masih menggantung, belum mau kasih keputusan akhir di sana. Nah, jika Anda melihat ini apakah memang ganjalannya di Trump, jadi Trump tinggal tanda tangan aja sebenarnya. Mereka kemudian langsung bisa bersepakat ataupun paling tidak untuk kesepakatan gencatan senjata akan diberlakukan, atau memang masih rumit sekali antara kedua negara, ini terutama soal Hormuz dan juga nuklir. Jadi kita memang akan sulit melihat kesepakatan dalam waktu dekat ini karena tarik-menarik perdebatan hangatnya itu justru tentang tema-tema yang non-nuklir semua. Jadi kita bisa lihat sekarang ini sebenarnya keberatan itu terjadi di dua sisi, baik Amerika maupun Iran. Iran karena dia merasa di dalam posisi di atas angin, kemudian ditambah ketidakpercayaan terhadap Amerika, maka diskusi tentang perdamaian ini dibagi oleh Iran itu menjadi dua tahap. Tahap yang pertama itu tahap tentang tema-tema yang urusannya tidak ada hubungannya dengan nuklir. Jadi perjanjian tentang kesepakatan nuklir itu justru masuk di tahap kedua. Tahap pertama itu apa saja? Tahap pertama itu Iran misalnya meminta supaya pertempuran di seluruh lini itu dihentikan, terutama yang sekarang itu terjadi di Lebanon dan Palestina. Dan kita lihat kan sampai sekarang ini perang di sana justru berkecamuk makin parah. Yang kedua, Iran meminta supaya kendali Selat Hormuz itu ada di tangan mereka. Nah, dan meminta supaya Amerika itu menghentikan double blokadenya di Selat Hormuz. Jadi, yang ketiga, kita juga bisa melihat tuntutan maksimalis dari Iran yang menyatakan bahwa sebaiknya Amerika check out dari Timur Tengah begitu ya, check out dari negara-negara Teluk. Kita ingat sekarang masih banyak pangkalan militer Amerika di Iran dan kurang lebih ada 50.000 di Timur Tengah dan kurang lebih ada 50.000 pasukan Amerika tersebar di beberapa negara. Dan tuntutan keempat dari Iran, mereka meminta supaya aset-aset yang telah dibekukan itu dicairkan sebagian. Kalau ini disepakati oleh Amerika, ya, berarti kan ini sama saja untuk masuk ke tahap kedua, yaitu tahap tentang senjata nuklir itu sendiri, itu Amerika pasti akan kehilangan leverage. Jadi rasanya ini titik temu yang belum ketemu. Dan ada juga faktor kedua, faktor di luar Amerika dengan Iran, yaitu usaha sabotase yang dilakukan oleh Israel. Kita tahu bahwa gencatan senjata yang diumumkan secara sepihak oleh Amerika dan sedikit banyak dipatuhi juga oleh Iran itu bermula pada kurang lebih sekitar awal April lalu, dan itu mengikutkan sebagian wilayah Lebanon. Perdamaian itu dipersyaratkan juga terjadi di Lebanon dan juga terjadi di Palestina, jalur Gaza begitu. Nah, sementara kita tahu sekarang Israel ini pasukannya setelah mereka berhasil menguasai kurang lebih 10 kilometer dari perbatasan Israel, mereka masuk lagi ke arah utara Lebanon. Itu mereka mentargetkan menguasai sampai sedalam 30 kilometer. Kalau ini terjadi, maka kemungkinan besar akan ada dua tahapan perang, ya. Kalau yang Israel mau ini terjadi, yang pertama itu akan ada perang regional, artinya Iran akan bertempur secara langsung dengan Israel begitu ya. Nah, kalau ini terjadi, maka Amerika dikhawatirkan akan masuk lagi ke dalam perang baru. Nah, ini tarik menarik situasi yang sangat pelik di lapangan ini membuat kita sulit untuk melihat akan ada keputusan damai, walaupun chance itu masih 50-50. Dan kalau kita lihat juga ya, satu hal yang lebih ditakutkan oleh Amerika oleh Trump ya, ketimbang tidak bisa menyelesaikan perang, itu adalah terlihat kalah. Jadi kalau misalnya kendali atas Selat Hormuz ya itu ada di tangan Iran, dan
dan tidak terbuka untuk dunia internasional, dan Amerika misalnya check out dari Teluk, itu kan sama saja kalah perang. Ini lebih ditakutkan ketimbang ketimbang tidak bisa menyelesaikan perang. Oke, masih soal gengsi Amerika Serikat yang menghalangi dan juga tadi Pasti. rumit gitu ya, poin-poinnya masih belum ketemu titik Ya. tengahnya dan juga masih ada peran Israel di sana sebagai ya pemanas lah istilahnya dalam konflik ini. Saya ke Mas Anton. Mas Anton, jika kita perhatikan soal pernyataan dari Pete Hegseth kemudian yang bilang bahwa kami masih punya senjata yang cukup, kemudian masih mampu untuk memulai perang lagi, tapi di sisi lain Trump juga bilang belum mau melakukannya. Nah, kalau Anda melihatnya, apakah kemudian ada potensi bahwa Amerika Serikat benar-benar gitu ya akan melakukan serangan jika kesepakatan tidak kunjung terpenuhi seperti itu? Makasih Mas Bray. Kalau saya sih melihatnya, apakah mereka mau untuk melakukan kembali, saya masih apa namanya, melihatnya skalanya masih relatif di bawah 50%. Mengapa demikian? Bahwa satu, mereka jelas punya kapasitas itu, kapabilitas itu, tapi sampai sekarang mereka tidak melakukan itu. Gitu ya. Jadi justru memang yang sering kali diulang adalah ancaman dan keinginan untuk MOU ditandatangani segera gitu ya. Itu yang memang selalu berulang-ulang gitu. Jadi sementara kalau sebelumnya nggak pakai babi bu langsung aja diserang gitu. Jadi sementara kalau sekarang cuma ancaman saja. Kenapa? Artinya kita harus melihat bahwa sebenarnya kebutuhan untuk MOU ditandatangani sebenarnya ada di pihak Amerika Serikat yang lebih besar. Gitu itu satu. Walaupun misalnya kenapa kok ini terasa alot, memang ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Kenapa kemudian seakan-akan kok pelik sekali. Yang pertama jelas ketika kita bicara tentang gap uranium gitu ya. Gap uranium ini yang paling paling banyak ya, paling banyak untuk tarik menariknya. Kenapa? Karena memang ada beberapa hal gitu ya. Ada dua hal setidaknya yang juga ikut mendasari ketika kita bicara tentang gap uranium. Satu adalah perdebatan apakah ini bicara tentang moratorium atau zero enrichment gitu. Karena dari pihak Iran, Iran melihatnya ini moratorium seakan-akan seperti dulu kesepakatan yang sempat ditinggalkan oleh Trump. Gitu ini moratorium gitu ya. Iran minta 5 tahun, lalu ada bilang konsepnya adalah 20 tahun, ada gap, kalau misalnya kesepakatan yang lama kan cuma 15 tahun. Sementara Trump di media sosial bilangnya zero enrichment, nol. Itu satu. Kedua adalah soal das, gitu. Ini das yang dipercaya bahwa ini pernah sudah terbenam di tanah dan Amerika bilang ini nanti ini harus dihancurkan ya kan yang punya kemampuan Cina gitu ya nanti dihancurkan dengan apa pengawasan Badan Atom Internasional gitu. Nah, Trump juga bilang bahwa no dollar, no das, no dollar gitu ya. Jadi itu yang kemudian tarik menarik ada dua. Itu. Lalu kedua misalnya ada kontradiksi tadi yang disebut sama Mas Riko misalnya kontradiksi statement gitu. Dari sisi Iran kan bilang dan menginginkan ada penarikan mundur pasukan lalu pembukaan blokade yang kemudian Amerika Serikat membantah gitu. Itu yang kedua, tiga memang yang jelas tekanan Israel. Belum lagi kita bicara misalnya tentang konsesi ini ngomong tentang ekonomi gitu ya. Jadi tentang frozen asset gitu misalnya apa namanya dan pencabutan sanksi ekonomi. Kalau di sisi Amerika Serikat kan mintanya inilah sangat lambat. Sementara Iran berharapnya ini langsung otomatis. Jadi ketika kami patuh itu langsung gitu. Jadi memang perdebatan-perdebatan ini itu yang kemudian cukup pelik gitu ya. Sehingga kemudian sampai sekarang masih berlarut-larut gitu. Jadi saling kunci mengunci. Itulah kenapa kemudian kondisinya seakan-akan menjadi status quo seperti saat ini, Mas Bre. Jadi kalau misal ditanya bahwa apakah perang akan mungkin, jawabannya mungkin. Tapi kenapa tidak lakukan? Iya karena mereka berhitung ulang gitu. Bahwa di satu sisi Israel memang sangat punya kepentingan. Itulah kenapa Dardedornya itu ada di wilayah Lebanon Selatan. Karena Israel sangat paham bahwa ini perang terhadap Iran adalah materi kampanye politiknya Netanyahu. Gitu ya. Itu kenapa kemudian Dardarono selalu ada di sana karena dia memang selalu ingin membuat gaduh karena di sana juga akan menghadapi pemilu. Itulah kenapa mereka membutuhkan adanya reeskalasi. Untuk apa? Untuk bisa menarik simpati dan dukungan publik saat pemilu. Kenapa? Karena memang publik Israel dalam hal ini itu sangat menghendaki dan mendukung perang Iran. Nah, ini kah, Itu. ini yang menjadi pertanyaan gitu, Mas Anton, soal Israel kah yang kemudian membuat Amerika Serikat ngotot banget soal nuklir di Iran harus ditiadakan? Enggak, itu bahwa itu ada salah satu faktor gitu. Tapi kemudian memang yang membuat bingung gitu sebenarnya adalah dari pihak Amerika Serikat sendiri. Amerika Serikat ini nggak jelas sebenarnya menghendaki moratorium atau zero enrichment karena itu kan hal yang berbeda. Gitu karena bagi Iran tidak ada masalah untuk Iran untuk melakukan pengayaan uranium sepanjang itu untuk kebutuhan damai.
Toh itu juga berada di bawah rezimnya internasional NPT gitu. Toh juga selama ini ketika misal dalam kesepakatan yang lama, IAEA kan juga ikut memantau bagaimana tingkat kepatuhan Iran terhadap apa namanya kesepakatan yang lama. Bahkan Trump sendiri kan ngeliat gitu dan pernah mengakui bahwa Iran tuh patuh loh dalam kesepakatan lama. Cuma problemnya kan memang jadi ironis gitu ketika kita bicara tentang perang ini yang berdampak sangat luas, kok perundingannya kemudian seakan-akan kok punya substansi yang sama dengan kesepakatan yang dulu Trump pernah tinggalkan gitu loh. Ngapain kita perang sebenarnya ya kan? Ya kita tinggal renegosiasi aja gitu. Jadi kan, tapi bagi saya memang dari sisi Amerikanya itu nggak solid. Jadi di satu sisi Witkoff gitu ya dan tim negosiatornya itu bicara tadi itu yang tertuang gitu yang disampaikan oleh misalnya dari pihak Pakistan bicara tentang moratorium, tapi statementnya Trump di media sosial bilangnya malah zero enrichment gitu loh. Ini mana yang mau akan dipegang gitu. Jadi dan kalau misalnya zero enrichment kan tuh membatasi negara untuk melakukan pengayaan secara damai gitu. Jadi kan padahal sah-sah saja gitu. Nah ini yang memang mereka memang cenderung khawatir bagaimana dari NPT yang lama itu kan cuma 3% sekian Ya. gitu, kemudian dalam waktu yang singkat bisa jadi 60% kan butuh 90% gitu dan dibilang 90% itu hanya waktunya juga tidak lama bagi Iran gitu. Itu kan yang ditakutinya gitu. Tapi bagi saya sih dari sisi Amerika Serikatnya itu memang nggak solid gitu, nggak solid. Mereka sebenarnya pengen proposalnya itu yang jelas yang mana gitu. Oke. Itu yang memang seringkali membuat kebingungan dari sisi Iran. Sebenarnya yang kami lagi ingin deal itu adalah ngomong tentang moratorium yang ditawarkan dari Amerika atau yang dari cuitannya Trump nih ngomong tentang zero enrichment gitu. Itu Mas Oke. Bre. Nah, kalau menurut Bang Riko, kalau Anda melihatnya memang masalahnya ada di Amerika Serikat seperti yang tadi Mas Anton bilang bahwa bingung antara moratorium atau zero enrichment gitu, atau ini masalahnya sebenarnya di Iran yang bilang bahwa tegas gitu tidak akan ada negosiasi soal nuklir. Jadi memang kita harus ingatkan perang ini dan semua kesulitan yang kita hadapi sekarang ini tidak akan terjadi kalau Amerika tidak memutuskan untuk untuk menyerang Iran pada 28 Februari lalu. Jadi starting point itu ada di situ. Nah, sekarang kalau kita melihat situasi ini menjadi tambah rumit karena sekarang yang ditakuti itu bukan lagi weapon of mass destruction. Kalau nuklir itu kan weapon of mass destruction yang ditakutkan oleh Amerika dan Israel akan dimiliki oleh Iran. Tetapi juga sekarang yang sudah jelas terlihat di lapangan ini namanya weapons of economic destruction. Jadi yang kita lihat sekarang itu adalah senjata pemusnah ekonomi. Yang terganggu ekonominya itu adalah seluruh dunia. Dan itu apa? Jadi sekarang Iran punya dua kartu. Satu kartu nuklir, yang kedua itulah namanya kartu Selat Hormuz. Dan bukan hanya Selat Hormuz. Kalau kita lihat lagi di peta, ada satu wilayah yaitu yang namanya Bab al-Mandab, yang di sana itu di dekat Bab al-Mandab itu dikuasai oleh gerilyawan atau pejuang yang itu dekat sekali kaitannya dengan Iran, itu namanya Houthi. Jadi kalau dua choke point ini ya, weapons of economic destruction ini, senjata pemusnah ekonomi ini, dua-duanya itu digenggam oleh dua-duanya diganggu oleh Iran, maka kita akan melihat kesulitan ekonomi yang itu lebih parah daripada yang kita rasakan sekarang. Dan itu kartu yang dimiliki oleh Iran, itu yang ingin diselesaikan oleh Amerika sekarang sebelum mereka bicara soal soal nuklir. Dan yang kita harus waspadai bersama-sama, mudah-mudahan ini, saya sangat berharap ini tidak terjadi, ketika ada ketika ada eskalasi militer lanjutan, karena Iran ini dia dalam posisi yang merasa satu, dia tidak punya red line lagi, ya kan? Kalau kita ingat dari war game yang dilakukan beberapa tahun, dilakukan selama bertahun-tahun, itu mereka mengatakan bahwa Selat Hormuz akan mereka blokade, akan mereka tutup kalau terjadi serangan terhadap Iran. Nah, salah satu red line-nya itu adalah keselamatan dari pimpinan. Nah, ini kan pimpinannya langsung dieliminasi di hari pertama. Jadi mereka tidak ada red line lagi, sehingga mereka merasa bahwa ya at all cost mereka akan mengajukan persyaratan yang itu sesuai dengan posisi mereka yang di atas angin. Ketika itu dilihat oleh Amerika dan Israel, maka pilihannya itu bukan pertempuran terbatas. Kalau sekarang ini kan kita melihat pertempuran terbatas. Di Selat Hormuz kita beberapa waktu yang lalu itu kita melihat adanya Project Operation Freedom misalnya. Project Operation Freedom ini kan sebenarnya Amerika ingin mencoba-coba
apakah benar mereka bisa men-take over kendali terhadap Strait Hormuz. Ternyata gagal. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu bahkan setelah ternyata ada sekitar 25 kapal itu bisa lewat dari Selat Hormuz ya, yang itu diizinkan oleh Iran, Amerika kurang lebih tanker yang berbendera Amerika mematikan transpondernya dan kemudian mencoba lewat. Ya. Tapi kan itu ternyata diserbu oleh Iran dan Amerika akhirnya membalas dengan membom Bandar Abbas. Artinya kan gagal juga. Jadi perang secara terbatas ini ya, limited war yang dilakukan oleh Amerika dan Iran ini menunjukkan bahwa alhamdulillah sampai saat ini masih ada keinginan untuk melihat jalan damai. Tapi kalau ternyata tidak ketemu, maka eskalasi perang ini akan berekskalasi ke perang yang lebih dahsyat dari yang kita lihat. Kenapa? Karena waktu Epic Fury kemarin itu 13.000 target di Iran itu sudah dihancurkan. Artinya yang di atas tanah, ya, yang di atas tanah, di atas permukaan itu sebagian besar sudah ditarget. Tapi ternyata ada lebih besar lagi dan itu tersebar secara merata begitu ya di bawah tanah. Itu tidak akan mungkin bisa dihancurkan dengan persenjataan konvensional. Oke. Itu pasti akan dihancurkan dengan persenjataan yang lebih berat, dan ini akan mengerikan karena itu kan artinya ada perbincangan soal nuklir taktis di sana begitu, dan pilihannya saya melihat hanya itu kalau menurut saya yang membuat Iran itu akhirnya mau takluk begitu. Oke. Nah, kemudian kita bicara soal dari kemungkinan perang semakin besar, tapi kalau kita simak pernyataan dari Trump gitu ya, saya ke Mas Anton, Trump bilang bahwa mereka sengaja menahan diri gitu karena sadar bahwa kalau mereka menyerang militer Iran itu dampaknya akan merugikan bagi mereka. Nah, ini sebenarnya Amerika Serikat itu sudah sadar, sudah bisa mengkalkulasi apa yang akan mereka lakukan akan berdampak apa, atau ini secara tidak langsung Amerika Serikat mengakui bahwa kekuatan Iran masih besar. Ya, sebenarnya kalau misalnya kita cermati apa yang disampaikan oleh Trump melalui media sosial kan itu sebenarnya pesan-pesan ya, pesan-pesan poin-poin dalam yang ingin dibahas dalam negosiasi, dan dalam hal ini dia ingin memaksa Iran untuk patuh. Gitu. Ngomong tentang zero enrichment misalnya, saya pikir akan sangat kecil kemungkinannya jika kita bicara dalam rezim NPT gitu ya, bahwa kemudian ada negara yang benar-benar bisa dipaksa untuk meninggalkan itu, untuk sampai zero enrichment gitu ya. Kecuali misalnya negara itu kemudian dirombak total, dan itu kan memang diupayakan oleh Trump, ternyata gagal. Sehingga kemudian perangnya berlarut gitu ya. Ini kan jadi dari kalau misalnya saya melihat bagaimana pola ancamannya Trump, lalu kemudian bagaimana pesan-pesan yang diinginkan oleh Trump, itu kan sebenarnya Trump lebih menginginkan bagaimana kemudian MOU itu bisa ditandatangani. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sejauh ini mereka masih tetap ingin memaksakan dia satu paket gitu. Sementara kalau Iran itu dipingin dipisah dalam dua tahapan gitu. Tahapan pertama kita bicara tentang Hormuz dulu. Kalau kita disepakati karena ini yang memang concern internasional, baru habis itu kita masuk dalam fase gencatan senjata yang ini kemudian kita bisa bahas misalnya salah satunya oleh tentang nuklir gitu ya. Jadi ada jeda-jeda gitu. Nah, sementara kan kalau misalnya Amerika pengennya langsung aja keseluruhan gitu. Jadi ini memang memang saling coba mengunci ya, bagaimana ada yang pengen tahapan, ada yang pengen utuh gitu ya. Jadi saya melihatnya itu, walaupun kemudian kalaupun nanti ada MOU yang disepakati di tim negosiasi gitu ya, tim negosiator, jangan-jangan kemudian Trump-nya yang nggak mau tanda tangan, kan itu juga bisa jadi skenario gitu ya. Ini sudah disepakati di lapangan, tiba-tiba Trump nge-tweet gitu, saya nggak setuju gitu. Jadi ini, dan itu kan selalu dilakukan oleh dia gitu. Jadi bagaimana kemudian di lapangan yang difasilitasi oleh Pakistan gitu, coba udah bekerja keras gitu, ngomong tentang moratorium, tiba-tiba dia bicara nggak ada zero enrichment gitu. Jadi seringkali Trump kemudian di Washington itu membuat gebrakan yang surprise, yang kemudian membuat kondisi negosiasi yang dilakukan secara tidak langsung itu menjadi kacau balau. Itulah kenapa kemudian Iran itu selalu berkali-kali bilang kami itu distrust dengan Amerika. Kenapa? Antara di lapangan sama di Washington itu kok kadang-kadang beda. Gitu. Ini mana yang harus kita dengerin gitu. Ini yang seringkali membuat dinamika, saya melihatnya dinamika negosiasi itu menjadi panjang gitu, menjadi rumit. Kenapa? Karena kadang-kadang Trump itu muncul dengan idenya sendiri gitu. Jadi Trump
idenya berubah. Walaupun misalnya saya melihatnya kenapa dia berubah-berubah? Jangan-jangan nih ada poin yang dia ingin masukkan gitu ya. Masukkan itu yang bagi dia untuk saving face gitu. Jadi uranium ini kan sebenarnya kalau misal kita lihat kan ini sebenarnya dulu tuh sudah pernah dibahas gitu. Ada kesepakatan tahun 2015. Kenapa kok jadi inti? Saya melihatnya ini jangan-jangan ini hanyalah decoy gitu ya. Jadi ini adalah sasaran antara, sebenarnya ada paket, ada ide yang ingin dimasukkan oleh Trump dan ini masih agak alot gitu disepakati oleh Iran gitu loh. Karena apa? Kalau misalnya ini masuk, Trump bisa jadi menjual bahwa ini adalah kemenangan dia gitu loh. Nah, sementara kan bagi saya ketika Iran sudah bicara tentang penangguhan moratorium kan Iran itu sudah agak mundur gitu ya, sudah agak mundur dari posisinya gitu. Jadi dia udah mau nih bicara uranium, ada time frame dan lain-lain. Tapi ketika dipaksa disuruh enrichment, ini bubar nih ceritanya, nggak mau mereka. Lo kan kita boleh sebagai negara yang berdaulat, negara yang sehat, nggak ada yang masalah. Kenapa kok dia memaksakan gitu? Jadi saya melihatnya jangan-jangan ini ada memang jadi ada barter, seakan-akan ada barter ini yang masih belum disepakati oleh Iran. Jangan-jangan seperti itu gitu. Nah, itu yang belum muncul sebenarnya tabirnya tuh apa sih ya negosiasinya. Maka misalnya Amerika pengen ikut tarif tol Hormuz misalnya atau kayak apa. Nah, kita juga nggak tahu Mas Bre. Itu Mas Bre. Nah, ini yang mau saya tanyakan ke Bang Riko. Bang Riko, ini singkat saja. Memang soal apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat ini kemudian mau direvisi. Ini Trump bilang lagi revisi proposal untuk soal uranium dan juga Selat Hormuz. Kita bicara soal Selat Hormuz ini. Nah, ketika yang di awal saja soal pengayaan dan juga soal moratorium ini tidak jelas, kemudian dia ingin merevisi lagi, membuat syarat lebih berat lagi, Iran seperti apa? Iran bakal ada nggak sesuatu yang bisa dikompromikan oleh Iran? Apa yang kemudian bisa membuat Iran menyetujui apa yang diajukan oleh Amerika Serikat? Jadi menurut saya ini ada dua sisi. Kalau kita melihat sekarang yang kuat sekali, jadi ada tarik-menarik antara pro perang dan pro damai di dua negara, baik di Amerika maupun di Iran. Kalau kita lihat argumentasi pro perang di Amerika yang membuat negosiasi ini seakan berlarut-larut, itu karena mereka sadar bahwa ternyata salah perhitungan pada saat memulai perang. Mereka berpikir setelah 38 sampai 40 hari perang, itu Iran bisa ditaklukkan dengan mudah. Nah, tapi kan ternyata itu tidak terjadi. Bahkan sekarang hegemoni Amerika Serikat di teluk negara-negara teluk itu kan terancam. Kalau kendali Selat Hormuz itu ada di tangan Iran, jangan lupa itu kan pangkalan militer Amerika banyak sekali di sana. Apa iya Iran mau membiarkan kapal militer Amerika keluar masuk dari Laut Arab situ kemudian masuk ke negara-negara teluk? Kan pasti tidak akan diizinkan oleh Iran, sehingga kalau hegemoni oleh Amerika itu terancam, pasti mereka akan mengajukan persyaratan yang lain. Yang kedua, sekarang kita bisa melihat juga pro perang di Iran ini juga menguat. Jangan lupa pemimpin Iran terdahulu itu dikenal dengan strategi yang dinamakan dengan strategic patience. Jadi kesabaran yang strategis. Jadi mereka tidak akan mau menyerang lebih dahulu kalau tidak diserang. Tetapi kan pemimpin-pemimpin yang punya haluan seperti itu dieliminasi oleh Amerika. Yang sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin militer IRGC yang muda-muda, dan mereka melihat bahwa kesabaran ini atau damai ini bisa jadi bukan hal yang baik untuk Iran, sehingga sekarang ini ada informasi begitu ya bahwa justru inilah saatnya sekarang Iran itu makin kuat untuk mengejar senjata nuklir. Karena pembangunan senjata nuklir itu rata-rata dilakukan di bawah tanah dan hanya butuh waktu 12 bulan untuk menaikkan dari 60% ke 90%. Dari 90% itu kemudian mereka memperkirakan kurang lebih butuh waktu 3 plus 3 bulan untuk mempersiapkan bom nuklir seperti tidak usah canggih-canggih, tapi seperti yang terjadi pada Perang Dunia Kedua lalu, dan kemudian untuk melakukan tes. Jadi kalau ini dibiarkan berlarut-larut, bukannya tensi makin turun, yang terjadi ini potensi ekskalasinya akan makin besar. Karena baik pihak Amerika maupun Israel melihat, wah jangan-jangan ini hanya waktu bagi mereka untuk untuk mengulur waktu. Sementara di saat yang bersamaan mereka juga melihat, wah ini berarti kita semakin tercekik secara ekonomi, semakin tercekik, semakin terisolasi. Jangan lupa baru-baru saja Amerika mengeluarkan sanksi baru, yaitu pesawat yang ada dari pesawat yang dari Iran atau perusahaan yang berhubungan dengan aviasi dari Iran semua
semua akan diblokir. Soal kripto juga lagi di sanksi gitu ya. Nah, ini tekanan-tekanan. Ya. $1 billion. Jadi ya Oke. mereka melihat sekarang ya jangan-jangan memang tidak ada cara lain, tidak ada bahasa yang dimengerti oleh Trump dan Amerika kecuali bahasa kekuatan. Ini kan bahaya. Ini dia yang kita khawatirkan. Iran kemudian yang selalu merasa terancam dan terdesak dan ditekan oleh Amerika Serikat bisa muntap one day gitu ya dan bisa menyerang Amerika Serikat. Ini yang tidak kita inginkan tentunya. Kita nantikan bagaimana kemudian dari kedua negara terutama Trump ini bisa berlaku dalam tanda kutip bijak gitu ya dalam negosiasi ini supaya perang berakhir gitu ya dan juga rasional seperti itu. Terima kasih Bang Riko Marbun, alumnus Raja Ratnam School of International Studies NTU, dan juga Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer SIDE, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi.